tapi perlahan kepalanya tuh berputar ngeliat ke arah Budi. Kali ini tuh Budi langsung merinding banget sampai ngerasa kayak hampir kaku gitu badannya. Halo cuy, aku Hani, welcome back di Cuy Story. Tanpa berlama-lama kita mulai ceritanya. Jangan lupa di subscribe ya. Kisah ini sering banget kejadian di sekitar kita. Tapi yang mau aku ceritain kali ini, kejadiannya ada di Korea Selatan, tepatnya di Jalan Bebas Hambatan Jayuro di Korea Selatan, yang menghubungkan Seoul dan Goyang. Jalan ini terkenal sepi, terutama malam hari, dan sering berkabut karena berada di dekat Sungai Han. Jadi kejadiannya ada di awal tahun 2000-an. Sebut aja namanya Budi. Dia seorang supir taksi. Kebetulan dia sedang tidak bawa penumpang dan sedang melewati jalan Jayu yang benar-benar sepi malam itu. Jam di dashboardnya menunjukkan pukul 1.43 pagi dan gak ada mobil lain, hanya deru mesin dan detak jantungnya sendiri yang kedengaran. Kabut mulai menebal. Lalu Budi memperlambat laju mobil, khawatir tak sempat menghindar kalau ada sesuatu di depan. Tapi tiba-tiba di ujung depan, Budi melihat sesosok wanita berdiri di pinggir jalan. Dia mengenakan baju putih panjang kayak gaun gitu, rambutnya hitam, tergerai hingga menutupi sebagian wajah. Mirip banget lah sama yang ada di sini. Gerakannya pelan, ia mengangkat tangannya melambai meminta tumpangan. Pada saat itu udah jelas Budi merinding, tapi dia masih ragu apa mungkin itu orang beneran yang lagi minta bantuan. Pokoknya perasaan Budi campur aduk malam itu. Namun, saat Budi mendekat, lampu mobil itu kan menyorot wajah perempuan itu ya. Kulitnya tuh pucat banget kayak pakai bedak, tapi bukan bedak. Kebayangkan kayak apa kan? Dan matanya itu cuma kayak lubang gelap, dalam, tapi kayak tajam gitu natapnya. Budi langsung terpaku sepersekian detik, lalu refleks langsung menginjak pedal gas. Mobilnya langsung ngebut ngelewatin tuh cewek. Tapi sebelum rasa lega muncul, Budi ngelirik kaca spion gitu. Ternyata dia masih berdiri di pinggir jalan. Tubuhnya tuh gak bergerak, tapi perlahan kepalanya tuh berputar ngeliat ke arah Budi. Kali ini tuh Budi langsung merinding banget sampai ngerasa kayak hampir kaku gitu badannya. Detik itu juga GPS mobil tuh bunyi sendiri. Suaranya tuh kayak suara wanita dari navigasi tuh berkata dengan nada datar, Anda akan tiba di tujuan dalam 3 menit. Budi menunduk melihat layar, loh kok ini bukan alamat rumahku tapi lokasi pemakaman. Budi langsung ngebut sengebut-ngebutnya. Jadi, cerita tentang Jayuro Guishin ini tuh bukan sekedar mitos di Korea Selatan. Jalan Jayu itu memang terkenal rawan kecelakaan, terutama saat kabutnya tuh lagi tebal. Dan banyak pengemudi mengaku melihat penampakan atau mengalami gangguan misterius di sana. Dan fenomena seperti ini ternyata tuh bukan hanya terjadi di Korea. Di Indonesia kita juga punya kisah serupa. Mulai dari hantu penumpang jalan tol Cipularang, penampakan wanita di tol Ngawi Kertosono, hingga legenda perempuan bergaun putih yang meminta tumpangan di jalur Pantura. Nah ini aku ceritain nih, cerita yang udah lama beredar di kalangan sopir travel dan pengendara malam hari di jalur Bandung, Jakarta. Versinya tuh bervariasi, tapi intinya kisahnya tuh selalu sama ya. Ada penumpang gitu ya, tanda kutip, yang naik tanpa diundang. Seorang wanita muda, sebut saja namanya Rani, baru saja bekerja di Jakarta dan hendak kembali dari Bandung setelah mengunjungi keluarganya. Karena ingin lebih cepat, ia memesan travel pribadi yang malam itu hanya diisi dirinya dan sopir. Jadi saat melaju memasuki ruas tol Cipularang, suasana tuh mulai terasa berbeda. Lampu jalan jarang, kabutnya tuh tipis-tipis turun, dan hanya suara mesin tuh yang menemani. Sekitar KM 90-an, sopir mendadak berkata dengan nada serius, "Mbak, nanti jangan lihat ke belakang ya, banyak-banyak istighfar aja." Rani mengira tuh sopir bercanda, tapi ekspresinya terlihat benar-benar tegang. Beberapa menit kemudian, suhu dalam mobil terasa dingin. Bulu kuduk Rani tuh berdiri tuh di belakang. Sopir tidak berkata apa-apa lagi, hanya terlihat fokus ke jalan gitu, nyetir aja. Karena rasa penasaran mengalahkan rasa takut, Rani memberanikan diri melirik kaca spion tengah. Di sana, ia melihat seorang wanita berambut panjang, wajahnya pucat dan rusak seperti habis terbakar. Duduk diam di kursi belakang. Matanya tuh tatapannya kosong menatap lurus ke depan. Rani tersentak, langsung menutup mata dan menggenggam tasnya tuh erat-erat. Ia tidak berani bersuara, hanya berdoa dalam hati aja gitu, astagfirullah, astagfirullah. Sopir tetap melaju tanpa menoleh. Sesampainya di gerbang tol Cikampek, sopir menepi dan meminta Rani keluar sebentar. Saat ia membuka pintu, udaranya tuh kembali normal gitu, nggak dingin gitu. Dan kursi belakang kosong seperti semula. Sopir hanya berkata pelan, "Kalau lewat daerah situ memang sering begitu mbak, makanya saya bilang jangan lihat." Menurut cerita para sopir travel, penumpang misterius itu konon adalah korban kecelakaan beruntun di jalur tol tersebut bertahun-tahun lalu. Ia tuh sering menumpang tanda kutip mobil-mobil yang lewat, terutama saat hanya ada sedikit orang di dalam.
Walaupun banyak mencoba mencari penjelasan logis, cerita-cerita seperti ini tuh terus aja ada. Dan setiap pengendara yang melintas sendirian di malam hari pasti akan teringat. Mungkin di pinggir jalan ada sesuatu tuh yang sedang menunggu. Kayaknya aku juga pernah dengar cerita kayak gini tuh di Bekasi atau di Jakarta gitu. Dimana tuh si pengendara sempat foto selfie di mobil dan dia kirim ke teman-temannya. Pas sampai rumah teman-temannya tuh pada DM, itu siapa di belakang lo? Jadi kayak ada gambar cewek nggak jelas gitu mukanya di bangku belakang mobilnya. Sayangnya gue lupa tuh nama akun IG atau TikToknya. Jadi kesimpulannya kalau suatu malam tuh kamu nyetir sendirian dan melihat seseorang berdiri di pinggir jalan melambai-lambai gitu sama kamu, itu apa kamu akan berhenti? Dan jangan lupa, spion tengah tuh mending ditutup dulu atau jangan dilirik kalau malam-malam nyetir sendirian daripada ditongolin yang aneh-aneh kan ya. Jadi kalau kamu suka video kayak gini, jangan lupa di subscribe, like, dan komen terus. Nyalain juga notifikasinya biar nggak ketinggalan video-video berikutnya. Aku Hani, sampai ketemu di video berikutnya.